Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ferry Sandria dengan NIM 1914080004. Baiklah, kali ini saya akan mereview materi ketiga dari mata kuliah Biofisika yang diampu oleh Ibu Nur Hasna MSI, di mana materi yang akan saya review adalah materi biomekanika. Biomekanika. Secara etimologi biomekanika dan kata terkait biomekanikal berasal dari kata bahasa Yunani kuno bios, kehidupan, dan mekanika merujuk kepada kajian prinsip mekanika dari organisme makhluk hidup, terutama gerakan dan struktur mereka. Menurut para ahli, menurut Hai, biomekanika adalah ilmu yang mempelajari mengenai gaya-gaya internal dan eksternal dari bekerja pada tubuh manusia dan akibat dari gaya-gaya yang dihasilkan. Menurut Herbert Hedges dalam MMC Guinness Pater, biomekanika adalah bidang ilmu mengenai struktur dan sistem biologi dalam pengertian metode mekanika. Kesimpulannya, biomekanika adalah ilmu yang mempelajari sistem biologis, terutama struktur dan fungsinya, menggunakan metode yang berasal dari mekanika yang berkaitan dengan efek yang dimiliki gaya pada gerak tubuh. Manfaat dari biomekanika yang pertama, meningkatkan kinerja manusia. Dapat ditingkatkan dengan berbagai cara. Gerakan yang efektif akan melibatkan faktor anatomi, keterampilan neuromuskular, kapasitas fisiologi, dan kemampuan kognitif atau psikologi. Berlari adalah contoh yang tepat dengan bermacam gerakan. Kedua, simulasi alternatif, metode kerja dan menentukan penurunan kebutuhan fisik pekerjaan terhadap jenis pekerjaan baru yang sedang dianalisis. Yang ketiga, manfaat ketiga, sebagai acuan dalam proses seleksi pekerja dan prosedur penempatan. Yang keempat, besar gaya otot yang diperlukan oleh seorang operator dalam menyelesaikan pekerjaan dalam menggunakan prinsip-prinsip fisika dan mekanika. Yang kelima, sebagai pedoman perancangan, contohnya perancangan peralatan, perancangan layout kendali mesin atau stasiun kerja, perancangan tempat duduk kerja, acuan batas kemampuan pada material di handling, kriteria seleksi pekerja, dan pelatihan. Kemudian manfaat biomekanika dalam bidang kesehatan. Mekanika tubuh yaitu usaha untuk mengkoordinasi sistem muskuloskeletal dan saraf. Yang kedua, mencegah dan mengurangi cedera. Contohnya saja saat mengangkat beban yang terlalu berat, maka itu akan membuat otot menjadi bermasalah, begitupun dengan tulang. Yang ketiga, untuk menentukan fungsi tubuh. False positif adalah error yang terjadi di mana penderita dinyatakan menderita suatu penyakit padahal tidak. False negatif adalah error yang terjadi di mana penderita dinyatakan tidak sakit padahal menderita suatu penyakit. Yang keempat, untuk menambah pengetahuan tentang benda atau alat digunakan dalam kesehatan. Untuk mengetahui pengaturan posisi di saat memeriksa pasien. Yang keenam, untuk meminimumkan keluhan pada sistem kerja otot agar produktivitas kerja dapat meningkat. Kemudian pembagian biomekanika. Yang pertama, biostatik. Studi tentang struktur makhluk hidup yang berhubungan dengan gaya-gaya ketika mereka berinteraksi. Contohnya, titik tumpu terletak di antara gaya berat dan otot. Yang kedua, gaya otot terletak di antara titik tumpuan dan gaya berat. Contohnya, posisi tangan saat mengangkat beban. Yang ketiga, gaya berat di antara titik tumpu dan gaya otot. Contohnya posisi jinjit. Yang kedua, biodinamik, yaitu studi tentang dasar-dasar dan pembagian gerakan makhluk hidup. Bioenergenetik, yaitu studi tentang transformasi energi yang terjadi dalam tubuh makhluk hidup. Skema dasar pengukuran pada makhluk hidup. Pengukuran adalah kegiatan membandingkan suatu besaran yang diukur dengan alat ukur yang digunakan sebagai satuan.
Pengukuran berulang. Pengukuran di mana untuk mendapatkan hasil harus dilakukan beberapa kali pengukuran. Contohnya menghitung nilai rata-rata pernafasan. Yang kedua, pengukuran tunggal. Pengukuran yang hanya dilakukan satu kali. Pengukuran langsung diperoleh hasilnya. Contohnya mengukur panjang benda mati dengan menggunakan penggaris. Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam pengukuran. Yang pertama, menentukan alat ukur yang tepat untuk mengukur suatu benda. Yang kedua, pengulangan pengukuran. Yang ketiga, penggunaan alat yang dapat dipercaya. Yang keempat, kalibrasi terhadap alat. Hukum dasar mekanika yang menjadi analisis mekanika pada tubuh makhluk hidup. Yaitu hukum Newton adalah dasar dari mekanika. Gaya sebagai penyebab timbulnya gerak yang merupakan bagian dari mekanika. Hukum Newton mengkaji secara luas tentang dinamika partikel yang memiliki banyak manfaat dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya di bidang olahraga, pada gerakan senam berlaku hukum mekanika yang kompleks. Klasifikasi konsep biomekanika. Yang pertama, general biomekanik. Bagian dari biomekanika yang berbicara mengenai hukum-hukum dan konsep-konsep dasar yang mempengaruhi tubuh organik manusia baik dalam posisi diam maupun bergerak. Dibedakan menjadi biostatistik dan biodinamik. Kemudian okupasional biomekanik. Bagian dari biomekanik terhadap mempelajari interaksi fisik antara pekerja dengan mesin, material dan peralatan dengan tujuan untuk meminimumkan keluhan pada sistem kerangka otot agar produktivitas kerja dapat meningkat. Bagian-bagian tubuh yang berkolaborasi untuk menghasilkan gerak. 1. Tulang. Alat untuk meredam dan mendistribusikan gaya atau tegangan yang ada padanya. Berfungsi untuk memberikan perbandingan terhadap beban yang terjadi pada tulang tersebut. Yang kedua, konseptif tisu atau jaringan penghubung. Yang pertama, cartilaginous, tulang rawan, fungsi untuk pergerakan yang relatif kecil. Yang kedua, ligamen, fungsi sebagai penghubung antara tulang dengan tulang untuk stabilitas sambungan. Tendon, berfungsi sebagai penghubung antara tulang dan otot, terdiri dari sekelompok serabut kolagen yang letaknya paralel dengan panjang tendon. Otot muscle, fungsi sebagai alat gerak aktif. Gaya yang bekerja pada tulang dan otot makhluk hidup dalam keadaan statis dan dinamis. Analisis biomekanika dibagi dua, yaitu secara statis, yaitu analisis besarnya gaya dan momen yang terjadi pada bagian tubuh tertentu saat tubuh dalam kondisi tanpa gerakan. Statis. Secara dinamis adalah analisis besarnya gaya dan momen yang terjadi pada bagian-bagian tubuh tertentu saat tubuh dalam kondisi bergerak atau dinamis. 3 jenis gaya dalam tubuh manusia. Yang pertama, gaya gravitasi, gaya reaksi, dan gaya otot. Gaya gravitasi yaitu gaya yang melalui pusat massa dari tiap segmen tubuh manusia dengan arah ke bawah. Gaya reaksi yaitu gaya yang terjadi akibat beban pada segmen tubuh atau berat segmen tubuh itu sendiri. Gaya otot yaitu gaya yang terjadi pada bagian sendi, baik akibat gesekan sendi atau akibat gaya pada otot yang melekat pada sendi. Teori keseimbangan benda tegar dan penerapannya pada tubuh makhluk hidup. Benda tegar adalah benda yang tidak berubah bentuk bila dikenai gaya luar. Dinamika benda tegar yaitu benda yang ukurnya tidak diabaikan, di mana resultan gaya dapat menyebabkan gerak translasi dan juga rotasi. Contoh benda tegar, seorang petani memikul rumput. Petani memegang bambu, tetapi di tengah-tengah akibatnya gaya berat bambu pada setiap sisi sama besar. Gaya ini membuka momen gaya pada sumbu putar tumbuh petani sama besar dengan arah berlawanan, sehingga terjadi keseimbangan rotasi. Ini menyebabkan petani lebih mudah membawa kedua keranjangnya. Prinsip pesawat sederhana pada tubuh manusia. Pesawat sederhana adalah peralatan yang dapat dipakai untuk memudahkan usaha atau kerja. Berdasarkan prinsip kerja pesawat sederhana ada 4 kelompok, yaitu tuas, pengungkit, katrol, bidang miring, dan roda gigi atau gear. Setiap kerangka dalam aktivitas tubuh mengandalkan prinsip kerja tuas pengungkit seperti
di kepala antara tengkorak dan tulang leher, mana merupakan pengungkit jenis pertama yang terdapat pada tengkorak dan tulang leher. Kedua, telapak kaki. Yang ketiga, lengan mengangkat beban atau dengan menguraikan konsep elastisitas pada sarang laba-laba. Konsep yang ada pada jaring laba-laba juga dijelaskan dalam Al-Quran surah Al-Ankabut ayat 41. Jaring laba-laba dikenal sebagai salah satu materi alami yang sangat kuat oleh para peneliti dari College of William and Mary. Benang jaring yang dihasilkan laba-laba merupakan benang sutra berbahan dasar protein bernama fibrinogens yang sangat kuat dan elastis. Kedua karakteristik ini menjadi benang-benang laba-laba salah satu dari materi yang paling hebat. Kaitan jaring laba-laba dengan konsep fisika adalah pada materi elastisitas. Elastisitas adalah kemampuan suatu benda untuk kembali bentuk awal setelah gaya luar yang diberikan benda itu hilang. Dalam pembahasan sifat elastisitas, benda memiliki sifat berikut. Homogen artinya setiap benda memiliki kerapatan yang sama. Isotropik artinya setiap titik pada benda memiliki sifat-sifat fisis yang sama ke segala arah. Konsep elastisitas pada jaring laba-laba yang pertama stres atau tegangan, yaitu besarnya gaya yang bekerja pada sebuah permukaan benda persatuan luas. Strain, regangan, yaitu perbandingan antara pertambahan panjang batang dengan panjang mula-mula. Modulus elastis adalah besar yang menggambarkan tingkat elastisitas bahan. Kumhok, perubahan bentuk benda elastis akan sebanding dengan gaya yang bekerja pada batas tertentu. Batas elastis, jika gaya yang diberikan tambahan hingga melebihi batas elastis benda, maka benda akan mengalami deformasi, perubahan bentuk permanen. Biomekanika, daya tahan terhadap bahan mekanika. Biomekanika merupakan ilmu yang membahas aspek-aspek mekanika gerakan tubuh manusia. Biomekanika adalah kombinasi antara keilmuan mekanika, antropometri, dan dasar ilmu kedokteran, biologi, dan fisiologi. Contoh gerakan kerja dan kekuatan antar bagian tubuh dengan menggunakan metode manual material handling (MMF). Kekuatan yang diperlukan pada beberapa kegiatan, diantaranya kegiatan pengangkatan benda, lifting tasks, kegiatan pengangkatan benda, carrying tasks, kegiatan mendorong benda, pushing tasks, kegiatan menarik benda, pulling tasks. Aplikasi biomekanika pada dunia kesehatan: mengevaluasi pekerjaan operator supaya tidak terjadi kecelakaan kerja, menentukan perencanaan sistem tempat kerja. Yang ketiga, meningkatkan kinerja. Keempat, untuk mengukur besar gaya yang dibutuhkan untuk melakukan suatu pekerjaan dengan postur tubuh. Dalam kesehatan olahraga diperlukan untuk mengurangi risiko terjadinya kecelakaan saat olahraga, untuk meningkatkan performa saat bekerja. Yang terakhir, untuk memperoleh kesehatan dan keselamatan kerja. Al-Quran dan hadis yang membahas tentang biomekanika. Yang pertama, Quran surah Al-Baqarah ayat 110 tentang sholat. Dari penjelasan ayat di atas dapat kita pahami setiap gerakan sholat itu berhubungan dengan biomekanika. Contoh, biomekanika pada gerakan takbir meliputi pergerakan otot, tulang, dan sendi engsel, sendi peluru. Biomekanika pada gerakan ruku meliputi pergerakan otot sendi, diartosis dan amfiatosis, dan tulang. Biomekanika pada gerakan iktidal meliputi pergerakan otot, tulang, dan sendi engsel, dan sendi peluru. Biomekanika pada gerakan sujud meliputi pergerakan otot, sendi, dan tulang. Biomekanika pada gerakan duduk di antara dua sujud meliputi gerakan otot dan sendi engsel, dan sendi kaku, dan tulang. Dan itu saja penjelasan dari materi biomekanika ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.